Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Astuti, NIM 2119320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Ar-Razi. Nama lengkap Ar-Razi adalah Abu Bakar ibni Zakaria ibni Yahya Al-Razi. Beliau lahir di Rai, dekat Teheran, Persia, pada 1 Sya'ban 251 Hijriah atau 865 Masehi. Al-Razi adalah seorang yang ulet dalam bekerja dan belajar. Makanya tak heran kalau ia tampak menonjol dibandingkan rekan-rekannya. Bahkan ia juga sangat populer. Di kota Rai, ia belajar kedokteran pada Ali ibni Rabban Al-Tabari. Kemudian belajar filsafat kepada Al-Balakhi. Juga Al-Razi adalah seorang yang sangat senang mengembara, menguasai filsafat, ilmu-ilmu kuno. Juga ia belajar ilmu matematika, astronomi, sastra, serta kimia. Pada masa Mansur ibni Ishaq ibni Ahmad ibni Asad sebagai gubernur Rai, Al-Razi diserahi kepercayaan memimpin rumah sakit selama 6 tahun, yaitu pada tahun 290 sampai 296 Hijriah atau 902 sampai 908 Masehi. Pada masa ini juga Al-Razi menulis buku yang diberi judul Al-Tib Al-Mansuri yang dipersembahkan kepada Ibni Ishaq Ibni Ahmad. Dari Rai kemudian Al-Razi pergi ke Baghdad. Dan atas permintaan Khalifah Al-Muqtafi, beliau memimpin rumah sakit di Baghdad. Dalam menjalankan profesi kedokterannya, beliau dikenal seorang yang pemurah, sayang kepada pasien-pasiennya, dan sangat dermawan. Al-Razi juga merupakan seorang dokter yang paling besar dan paling orisinil dari seluruh dokter muslim. Dan ia juga seorang yang produktif. Setelah Khalifah Al-Muqtafi wafat, Al-Razi menderita sakit katarak yang ia tolak untuk diobati. Al-Razi juga dikenal seorang pemberani dan menentang beberapa kepercayaan Islam yang fundamental. Atas dasar sikap yang dipilihnya ini, Al-Razi seorang rasionalis dan pendukung pandangan kaum naturalis kuno, sehingga ia banyak mendapat kecaman-kecaman dari para pengarang. Ia lebih dikenal sebagai ahli kimia dan ahli kedokteran dibandingkan seorang filosof. Al-Razi juga adalah seorang yang rasionalis murni. Hal itu tampak dalam halaman pendahuluan karyanya Al-Tib Ar-Ruhani. Di dalam situ ia menulis, Tuhan segala puji baginya yang telah memberikan kita akal agar dengannya kita dapat memperoleh sebanyak-banyaknya manfaat. Dengan akal, kita melihat segala yang berguna bagi kita yang membuat hidup kita baik. Dengan akal juga kita dapat mengetahui yang gelap, yang jauh, yang tersembunyi dari kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Zulfausnita, NIM 2119353. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai karya-karya Ar-Razi. Nah, buku-buku Ar-Razi ini sangatlah banyak. Dia sendiri mempersiapkan katalog buku-buku yang ditulisnya dan kemudian diproduksi oleh Ibnu An-Nadim. Yang kita temukan yaitu 118 buku, 19 surat, 4 buku, 6 surat, dan 1 makalah. Dan jumlah seluruhnya yaitu 148. Nah, menurut Ibnu Abi Usaibiah menyebutkan 236 karyanya, tetapi beberapa di antaranya itu tidak jelas pengarangnya. Nah, salah satu di antaranya tersebut yaitu Al-Hawi. Adapun karya tulisnya dalam bidang kimia yang terkenal yaitu Al-Asror, dan dalam bidang medis yang terbesar yaitu Al-Hawi yang merupakan ensiklopedia ilmu kedokteran. Nah, pada kitab Al-Judar wa Al-Hasbah ini berisi mengenai analisis penyakit campak, cacat, dan pencegahannya. Nah, pada karya-karya Ar-Razi, di antara buku karangan Ar-Razi antara lain yaitu Al-Asror, Al-Hawi, Al-Mansuri Liber Al-Mansuri,
Al-Jidr wa Al-Hasbah, Atib Ar-Ruhadi, Sirah Al-Falsafiyah, Amalah Iqbal Ad-Daulah, Kitab Al-Lazah, Kitab Al-Ilmu Al-Ilahi, dan Maqalah fi ma ba'dah. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila, NIM 2119042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Ar-Razi. Di sini Ar-Razi adalah seorang rasional murni yang menitik tolakkan seluruh pemikiran dan kecenderungannya kepada kemampuan rasional. Ar-Razi memiliki kecenderungan empiris dalam memandang keseluruhan filsafat. Studi klinis kedokteran membantu Ar-Razi dalam menentukan metode yang kuat untuk dijadikan pemikiran filsafat secara keseluruhan. Melalui studi klinis, Ar-Razi mencoba untuk berpijak pada metode observasi dan eksperimen. Hampir seluruh pemikirannya tercurah langsung dalam lapangan praktik disiplin kedokteran. Dan sebagian kalangan menilai Ar-Razi sebagai sosok yang kurang tekun dalam mencermati problem filosofis. Namun demikian, filsafat Ar-Razi cukup Aristotelis, dan hal ini terbukti dalam pandangannya tentang jiwa sebagai substansi dan akal sebagai piranti, jiwa yang pernah dilontarkan. Meskipun Ar-Razi menjunjung tinggi jiwa substansi non-jasmani dan penciptaannya, Ar-Razi adalah tokoh yang paling berani menentang filosofi Islam awal. Menurutnya, untuk menjadi seorang filsuf atau mazhab tertentu dan tidak perlu berlebihan dalam mencontoh tindakan dan gagasan si pemimpin sekte atau mazhab tersebut. Pemikiran filsafat Ar-Razi. Yang pertama, filsafat 5 kekal atau Al-Khamsah Al-Qudamah. Filsafat yang terkenal dalam doktrin 5 yang kekal, yaitu Tuhan, jiwa universal, materi pertama, ruang absolut, dan zaman absolut. Sistem filsafat 5 kekal Ar-Razi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Bari Ta'ala atau Allah, yaitu hidup dan aktif dengan sifat independen. Allah Maha Pencipta dan pengatur seluruh alam ini. Alam diciptakan Allah bukan dari tidak ada, tetapi dari bahan yang telah ada. Oleh karena itu, menurutnya alam semesta tidak qadim. Yang kedua, An-Nafas Al-Kulliyah, yaitu jiwa universal, yaitu hidup yang aktif dan menjadi Al-Mabda Al-Qadim Asani, yaitu sumber kekal kedua. Hidup dan aktifnya bersifat dependen. An-Nafas Al-Kulliyah tidak berbentuk, namun karena mempunyai naluri untuk bersatu dengan Al-Hayyula Al-Ula, An-Nafas Al-Kulliyah memiliki zat yang berbentuk sehingga bisa menerima sekaligus menjadi sumber penciptaan benda-benda alam semesta, termasuk badan manusia. Ketika masuk benda-benda itulah Allah menciptakan roh untuk menempati benda-benda alam dan badan manusia, di mana jiwa atau parsial melampiaskan kesenangannya. Karena semakin lama jiwa bisa terlena pada kejahatan, Allah kemudian menciptakan akal untuk menyadarkan jiwa yang terlena pada fisik tersebut. Yang ketiga, Al-Hayyula Al-Ula, materi pertama, yaitu tidak hidup dan tidak pasif. Al-Hayyula Al-Ula adalah substansi yang kekal yang berdiri atas atom-atom. Setiap atom terdiri atas volume. Jika dunia hancur, volume juga akan terpecah dalam bentuk atom-atom. Materi yang sangat padat menjadi substansi bumi, yang agak renggang menjadi substansi udara, dan yang lebih renggang menjadi substansi api. Al-Hayyula Al-Ula
Kekal karena tidak mungkin berasal dari ketiadaan. Buktinya, semua ciptaan Tuhan melalui susunan-susunan yang berproses dan tidak dalam sekejap, yang sangat sederhana dan mudah. Yang keempat, al-makan al-mutlaq, yaitu ruang absolut, tidak aktif dan tidak pasif. Materi yang kekal membutuhkan ruang yang kekal pula sebagai tempat yang sesuai. Ada dua macam ruang matrikular atau relatif dan ruang universal. Yang partikular terbatas sesuai dengan keterbatasan maujud yang menempatinya. Adapun ruang universal tidak materi, bahwa alam materi ini bukanlah alam yang sebenarnya. Yaitu yang selanjutnya, akal, kenabian, dan wahyu. Akal merupakan substansi sangat penting yang terdapat dalam diri manusia sebagai cahaya atau nur dalam hati. Cahaya ini menurut Ar-Razi bersumber langsung dari Allah sebagai utusan untuk menyadarkan manusia dari kebodohannya. Ar-Razi dikenal sebagai rasional murni. Akal menurutnya adalah karunia Allah yang terbesar untuk manusia. Dengan akal manusia bisa memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya, bahkan dapat memperoleh pengetahuan tentang Allah. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh menyia-nyiakan dan mengengkangnya, tetapi harus memberikan kebebasan padanya. Kendatipun demikian, Ar-Razi tidak berarti seorang ateis, karena beliau masih meyakini adanya Tuhan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Novianto, NIM 2119312. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pemikiran Ar-Razi. Ar-Razi adalah filosof yang hidup ketika manusia saat itu mendewa-dewakan akal. Keterlibatan Al-Razi dalam filsafat telah banyak mengilhami para pemikir lain, termasuk filosof yang sezaman dengan beliau. Keistimewaan filsafat Al-Razi dibanding filosof lain sebenarnya terletak pada penekanan aspek rasionalitas, terutama doktrinnya yang bombastis tentang 5 kekekalan, yaitu Tuhan, ruh, universal, materi, pertama, ruang mutlak. Kelima ini merupakan landasan ajaran filsafatnya. Kaum Mu'tazilah sekalipun yang dianggap sebagai paling rasional, ternyata Al-Razi ini jauh lebih rasional. Agama dan urusan sosial lainnya yang ditafsirkan oleh Al-Razi secara rasional ini telah banyak mempengaruhi para pemikir lain, bahkan sekaligus menjadi musuh bagi Al-Razi sendiri. Ada beberapa tokoh pada saat itu yang kontra dengan Al-Razi, diantaranya Abu Al-Qasim Al-Baqi, pimpinan kaum Mu'tazilah di Baghdad yang hidup semasa dengan Al-Razi. Ia banyak menulis penolakan terhadap buku-buku Al-Razi, terutama buku Il-Alahi. Ia berada dengan Al-Razi terutama tentang waktu. Syuhaid Ibnu Al-Husain Al-Baqi adalah tokoh yang memiliki banyak perbedaan pendapat dengan Al-Razi, terutama teori tentang kesenangan. Teori tentang kesenangan ini diterangkan dalam kitab Ta'dil Lahdat An-Naf yang disarikan kembali oleh Abu Sulaiman Al-Mantiki Al-Sajistani dalam Siwan Al-Hikmah. Yang ketiga, Abu Hatim Al-Razi adalah lawan paling penting sekaligus sebagai ahli dakwah Ismailiyah terbesar. Ia salah satu tokoh yang propagandis yang dengan terang-terangan menentang pemikiran Al-Razi serta menyampaikan kritiknya dalam kitab terkenal Al-Lam An-Nubuwah. Kita patut berterima kasih pada buku ini karena berkat jasanya pendapat-pendapat Al-Razi tentang kenabian dan agama dapat kita nikmati. Yang keempat, Ibnu Tamar menurut Krauss mungkin adalah Abu Bakr Husain At-Tamar, tabib yang mempunyai beberapa perbedaan dengan Al-Razi sebagaimana dilaporkan oleh Abu
Hatim Al-Razi dalam Alam An-Nubuwah. Ibnu Tamat menolak tulisan Al-Razi tentang Atib Al-Ruhani. Dan yang kelima, mereka yang kita kenal dari judul buku yang ditulis oleh Al-Razi, Al-Mismai, seorang mutakalimin yang menulis untuk tentang kaum materialis, dan terhadap mereka Al-Razi menulis sebuah risalah. Dan yang kedua, Jarir, seorang dokter yang berteori tentang makan mobil hitam setelah air labu. Yang ketiga, Al-Hasan Ibnu Mubarik Al-Ummi, kepadanya Al-Razi menulis 2 buah surat. Yang keempat, Al-Kayyal, seorang mutakalimin yang terhadap teorinya tentang imam menulis sebuah kitab. Yang terakhir, Mansur Ibnu Tolha yang menulis buku tentang kewujudan yang ditolak oleh Al-Razi. Muhammad Ibnu Laid Al-Rasail yang ditulisnya terhadap ahli kimia dijawab oleh Al-Razi.